Selamat datang di video pembukaan dari Student and Doctoral Colloquium Business Week. Video ini dibuat dengan tujuan memperkenalkan Student and Doctoral Colloquium kepada Sivitas Akademika Departemen Ilmu Administrasi Niaga Universitas Indonesia. Yuk kita saksikan penjelasannya. Halo teman-teman di rumah, kenalin aku Colin, selaku Project Officer Business Week tahun ini. Dan Mbak Prima? Halo, saya Prima, kebetulan tahun ini menjadi koordinator untuk kegiatan Business Week 2022. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Mbak Prima di sini? Mau ngapain nih Colin? Nah, kayak apa? Kita pengen membahas salah satu mata acara di Business Week tahun ini, yaitu Student and Doctoral Colloquium. Nah, sebelumnya boleh jelasin nggak sih Mbak secara singkat apa itu Student and Doctoral Colloquium? Oke, kalau Student Colloquium dan Doctoral Colloquium pastinya salah satu dari mata acara atau mata kegiatan dari Business Week tahun 2022 ini. Di mana Student Colloquium ataupun Doctoral Colloquium merupakan ajang untuk mengasah keterampilan riset dan presentasi mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3. Dalam kompetensi ini yang dipertajam adalah kemampuan presentasi mahasiswa, kemudian penulisan ilmiahnya, berkomunikasi, dan bagaimana sikap mahasiswa dalam menerima saran, feedback baik dari reviewer maupun dari audiens. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku pengen tanya, apa aja sih manfaat dari mengikuti acara Student dan Doctoral Colloquium? Baik, kalau ditanya manfaatnya bagi pesertanya sendiri, peserta Student Colloquium dan Doctoral Colloquium, yaitu untuk mempersiapkan, membantu karya ilmiah mahasiswa dan cara mahasiswa berkomunikasi dan berargumentasi dalam lingkungan akademisi, yaitu melalui pertukaran informasi yang nanti diadakan, artinya baik dari sesama akademisi atau peer group atau dengan audiens. Nah, kalau manfaat bagi yang datang, bagi yang menonton, tentu juga ada manfaatnya untuk memberikan wawasan dan pengalaman. Terus yang terpenting juga adik-adik tingkatnya bisa merasakan atmosfer dalam mengikuti Student Colloquium dan Doctoral Colloquium yang nantinya tahun berikutnya pasti mereka juga akan mengikutinya. Wah, jadi banyak banget nih teman-teman manfaat dari mengikuti acara Student dan Doctoral Colloquium. Jadi sayang banget ya Mbak kalau sampai kita nggak ngikutin acara ini. Oh iya dong, harus datang ya. Nah teman-teman, untuk Student and Doctoral Colloquium ini diprakarsai oleh 3 klaster di bawah naungan Departemen Ilmu Administrasi Niaga. Nah, untuk info-info klasternya teman-teman boleh cek video selanjutnya. Saya Chandra Wijaya, saya ketua dari Cluster Research CGC, yaitu Competitiveness and Governance of Corporation. Ya, jadi daya saing dan tata kelola usaha begitu. Nama saya Martani Husaini. Kebetulan saat ini dipercaya untuk memimpin klaster CIGO. Klaster CIGO itu adalah singkatan Center for Innovative Governance. Halo juga, saya Eri dari klaster Institusi Keuangan. Klaster, ada yang bilang klaster itu gugus, tapi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia itu beberapa benda atau hal, mungkin dalam hal ini orang ya, yang berkelompok menjadi satu gitu. Sepertinya. Klaster itu merupakan pembagian-pembagian ya, karena di dalam bisnis administrasi khususnya untuk bidang niaga itu ada 3. Nah, kami yang berkecimpung di sekitar ranah inovasi ya, karena kalau kita melihat bagaimana sukses sebuah organisasi pada tingkat mikro itu kan ada 5 ya. Organisasi harus efisien,
organisasi harus berkualitas, organisasi harus agile, cepat gerak ya. Organisasi harus berinovasi dan organisasi harus cerdas. Sejalan dengan arahan dari Dewan Guru Besar dari Fakultas Ilmu Administrasi Indonesia bahwa arah kebijakan pengembangan keilmuan di VIA UI itu mengarah kepada 5 hal, yaitu yang pertama terkait dengan kebijakan, kemudian kelembagaan, ya. Terus yang ketiga adalah tata kelola, yang keempat inovasi, dan yang terakhir adalah budaya. Nah, kemudian Dewan Guru Besar ini kan terdiri dari guru besar yang ada di lingkungan FIA UI. Ya, pada saat ini terdapat 8 guru besar yang masih aktif. Ya, oleh karena itu para guru besar ini diharapkan memimpin kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Administrasi sesuai dengan kompetensi dan interest ya, ataupun minat riset dari para guru besar tersebut ya. Nah, oleh karena itu dibentuklah klaster riset yang ada untuk bisa menampung dan juga untuk bersinergi antar dosen, antar peneliti, dan juga dengan mahasiswa ya, untuk riset-riset yang topiknya sama begitu. Jadi klaster Cigu ini kan bottom line-nya itu bagaimana membuat organisasi itu supaya inovatif. Keinovasian ini harus ditunjang oleh kultur organisasi yang inovatif itu tidak mudah ya. Kemudian inovasi itu bisa diproses, bisa dikonten, bisa di output, bisa di packaging, bisa di macam-macam. Karena ranahnya itu besar sekali, maka keinovasian yang ada di Cigu ini berkisar sekitar inovasi pada level kajian organisasi bisnis saja. Nah, kalau untuk CGC ya sesuai dengan namanya yaitu competitiveness, daya saing ya, dan governance of corporation, tata kelola badan usaha ya. Maka bagaimana supaya satu badan usaha, baik itu badan usaha swasta, badan usaha milik daerah ya, badan usaha milik negara, bahkan yang sampai level yang paling kecil yaitu badan usaha milik desa begitu. Nah, bagaimana badan usaha ini bisa bersaing ya, memenangkan persaingan, maka untuk itu butuh strategi. Nah, salah satu strategi yang ingin ditawarkan dari riset yang kami tawarkan adalah terkait dengan tata kelola. Ya, jadi bagaimana tata kelola yang ada, katakanlah tata kelola terkait dengan pemasaran, tata kelola terkait dengan keuangan, tata kelola terkait dengan human resource, tata kelola terkait dengan operasi atau produksi, ya, dan ini bisa mampu meningkatkan daya saing badan usaha. Klaster institusi keuangan itu kalau berdasarkan SK Dekannya nomor 56 tahun 2017, kami itu klaster riset yang melakukan penelitian terkait dengan lembaga keuangan, kemudian terkait dengan instrumen keuangan, baik terkait dengan aset, liabilities atau ekuitas perusahaan, untuk meningkatkan daya saing perusahaan niaga dan sektor publik, sehingga memudahkan atau membuat mereka ya dapat bersaing dalam segi pendanaan, dalam segi investasi dan lain sebagainya gitu. Arah riset yang ada ya dikembangkan ke arah tadi, yaitu meningkatkan daya saing melalui tata kelola yang baik
Ya, tata kelolanya tentu sesuai dengan minat ataupun interest dari para peneliti, baik dosen maupun juga mahasiswa. Nah, ciri khas kami semua ini berkaitan atau kompetensinya itu di keuangan. Jadi, riset atau penelitian kami itu terkait dengan pendayagunaan kelembagaan keuangan dan pendayagunaan instrumen keuangan. Instrumen keuangan seperti tadi sudah saya sebutkan, ada macam-macam ya. Ada aset, ada liabilities, dan ada ekuitasnya gitu. Untuk lembaga keuangan sendiri itu terkait juga dengan literasi keuangan, teknologi keuangan, kemudian investment banking, atau untuk pembangunan daerah. Jadi kalau klaster lain mungkin ada yang SDM, tapi juga ada yang punya kompetensi keuangan, ada yang punya kompetensi marketing. Di klaster kami betul-betul semuanya hanya kompetensinya spesifik keuangan gitu. Klaster Cigo itu kan bottom line-nya inovasi, ya. Memenangkan persaingan itu cuma ada dua, mau berkolaborasi dan mau berinovasi. Tanpa inovasi, orang Batak bilang matilah kau. Ya, jadi inovasi itu harga mati. Ya, tetapi untuk membuat organisasi yang inovatif tidak mudah. Banyak ekosistem yang harus dirubah, banyak leadership yang style yang harus dirubah, ya, banyak budaya-budaya kerja yang harus dirubah. Nah, lihat saja sekarang bagaimana contoh-contoh sukses daripada organisasi swasta di level global itu kan dasarnya inovasi. Yang tidak mau berinovasi ya akan mati. Nah, agility itu merupakan syarat penting buat kita semua. Oleh karena itu human capital, kemudian culture, kemudian tata kelola itu merupakan prasyarat untuk membuat organisasi supaya bisa berinovasi. Nah teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Prima, sayang banget nih kalau kita sampai kelewatan acara Student and Doctoral Colloquium. Nah mungkin Mbak Prima boleh nih ajak teman-teman di rumah untuk mengikuti acara Student and Doctoral Colloquium. Oke, buat teman-teman yang tahun ini menjadi peserta Student Colloquium dan Doctoral Colloquium, persiapkan materi untuk paparannya, tetap semangat ya, nggak usah grogi, fokus aja. Terus buat teman-teman yang menjadi peserta, teman-temannya Colin, adik-adik tingkatnya diajakin gitu, supaya merasakan atmosfer dari Student Colloquium dan Doctoral Colloquium, juga untuk mendapatkan pengalaman untuk riset di tahun depan. Oke, terima kasih Colin. Terima kasih Mbak Prima, sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu Student and Doctoral Colloquium? Untuk tahu lebih lanjut terkait masing-masing bidang kajian, silakan klik pop-up video pada bagian kanan atas layar Anda ya. Dan jangan lupa untuk ikuti rangkaian acara Student and Doctoral Colloquium. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal media sosial Instagram Business Week @thebusinessweek.